Satu alasan saya membuat video ini adalah saya ingin berbagi bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup saya dari satu kondisi yang tidak mengenakan menjadi satu keadaan yang penuh harapan. Saya itu ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama saat ini sudah berusia 26 tahun. Yang kedua itu anak saya itu kembar, laki dan perempuan. Mereka saat ini berusia 20 tahun. Nah, dulu waktu, ini ceritanya dulu ini ya. Dulu waktu anak saya itu masih bayi, si kembar ini bayi. Jadi kalau anak bayi itu kan dia suka sakit ya, sering sakit itu demam. Pilek, batuk, pilek, demam itu berganti-gantian. Nah, karena mereka kembar, itu biasanya kalau satu demam, pasti nanti yang satunya lagi itu ikut demam juga. Kalau satu pilek, pasti nanti yang satu lagi pilek juga. Jadi selalu bareng gitu sakitnya. Nah, kondisi keuangan kami pada saat itu sangat memprihatinkan. Jadi anak kembar ini sakitnya berulang-ulang, kondisi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Itu bukan dalam jangka waktu yang singkat, tapi ada beberapa saat gitu. Nah, satu hari si kembar ini sakit sampai saya itu nggak mampu membeli obat penurun panas, penurun demamnya gitu. Terus ini anak kan kalau biasa sakit kan rewel. Nah, ini kembar, jadi dua-duanya rewel. Dua-duanya rewel, uang nggak ada. Terus udah gitu saya harus beli obat, nggak punya uang. Nah, paniknya saya luar biasa, ini mau bagaimana gitu. Nah, karena itu kondisi yang sangat tidak mengenakan, saya lagi pusing panik begitu. Bagaimana ya saya melihat anak-anak ini, yang satu yang paling besar kan dia sudah, itu ada beda 6 tahun tuh mereka. Jadi udah agak besaran gitu. Saya, aduh ini anak-anak saya gimana ya cara yang di masa depan mereka gitu. Kekhawatiran itu timbul. Bagaimana saya bisa menyekolahkan mereka ya. Saat ini aja demam aja saya nggak bisa beli obatnya. Ini kembar lagi, semua itu double gitu. Beli apapun double gitu biayanya. Terus saya pikir apa yang harus saya perbuat gitu. Jadi karena kondisi-kondisi begitu yang kita nggak bisa bergerak banyak, yang saya bisa lakukan hanyalah ya berdoa tentunya, baca firman Tuhan. Tapi suatu saat ketika saya baca firman Tuhan, itu ada firman Tuhan yang begitu menguatkan saya. Itu dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kondisi saya waktu itu panik. Anak sakit, tidak mampu beli obat, belum lagi hal-hal yang lain, terus nggak tahu berbuat apa gitu. Sementara di sini ada firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, untungnya waktu itu saya tuh tidak menolak firman ini. Mungkin kalau saya berkata dalam hati, aduh ini firman jadilah tenang, orang kondisi begini bagaimana mau tenang. Untungnya saya tidak seperti itu waktu itu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu saya renungkan. Bagaimana saya bisa tenang ya kalau kondisinya begini. Tapi di satu sisi di pikiran saya adalah ini yang berkata adalah sumber pemberi berkat. Yang memberkatin saya yang berkata begitu, jadilah tenang. Yang menciptakan langit dan bumi, yang segala sesuatu yang itu ada di atas, di dalam tangannya, dalam genggaman kuasanya gitu. Berkata kepada saya, siapa saya? Tapi dia mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya pikir memang kuncinya berdoa. Jadi saya paksakan diri saya untuk saya bisa tenang, supaya saya bisa berdoa. Itu saya itu nggak gampang, itu nggak gampang. Bisa aja saya berdoa, tapi saya nggak tenang. Tapi bisa aja saya berdoa, tapi saya nggak percaya. Tapi firman itu memang benar-benar hidup. Kalau kita percaya, dia hidup.
Tapi kalau kita nggak percaya, dia tetap ada. Terserah kita mau pakai atau enggak. Nah, untungnya saya waktu itu saya pakai firman itu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan Yesus yang kita sembah itu, yang menciptakan langit dan bumi itu berkata kepada saya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan tidak bilang fokuskan kepada masalahmu supaya kamu dapat cari jalan. Tapi jadilah tenang. Jadi saya ambil waktu saya bagaimana supaya saya bisa tenang, supaya saya dapat berdoa. Di dalam pikiran saya waktu itu adalah berdoa adalah kuncinya. Karena apa? Karena saya berdoa kepada si pemberi berkat, sumber berkat saya, yang sekarang saya tidak ada uang, yang saya sekarang dalam keadaan ekonomi sulit. Itu yang mengatakan kepada saya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi artinya saya harus berdoa supaya Tuhan yang saya sembah itu bisa memberikan berkatnya kepada saya. Itulah pikiran saya. Mungkin pikiran saya itu ya simpel ya, ibu-ibu cuman ibu rumah tangga. Tapi Tuhan sangat menghargai apa yang saya percaya. Saya cari waktu saya benar-benar untuk saya bisa tenang, untuk saya bisa berdoa. Nah, apa yang terjadi? Ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Ketika saya tenang saat itu, saya berdoa, apa yang saya doakan, itu saya menceritakan kepada Tuhan. Tuhan, menurut saya, anak-anak saya ini akan memiliki kehidupan yang layak apabila dia mempunyai pendidikan. Kondisi kami seperti ini, saya tidak mampu untuk menyekolahkan mereka. Kondisi sekarang aja begitu sulit. Tapi doa-doa saya itu, lewat saya doa itu, saya bentuk. Apa yang saya mau itu saya sampaikan kepada Tuhan. Itu saya nggak mengingat lagi bagaimana kondisi saya. Waktu dalam ketenangan saya, waktu saya berdoa kepada Tuhan, itu saya nggak melihat kondisi saya yang dalam keadaan sulit, tapi saya itu menceritakan apa yang saya mau kepada Tuhan, apa yang saya inginkan, yang Tuhan ingin, yang saya ingin Tuhan lakukan kepada anak-anak saya. Sampai saya bingung cara menceritakannya. Itu yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya bentuk, saya jelaskan kepada Tuhan. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan. Itu benar, saudara-saudara. Firman itu hidup. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu benar-benar hidup dalam hidup saya. Dan yang saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu saat ini anak saya yang nomor 1 itu sudah selesai S2. Si kembar yang dulu demam saya nggak bisa beli obat untuk penurun panas, itu dua-duanya sekarang sedang kuliah, udah sampai posisi semester 7. Itu hal yang luar biasa. Dengan kondisi yang ada, kalau saya hanya mengeluh-ngeluh sampai dulu itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi benar, Tuhan yang kita sembah itu dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia sediakan buat saya firman-Nya ini. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan untung sekali saya percaya waktu itu. Dan saya mencari waktu saya yang tenang. Dan saya berdoa. Saya bentuk apa yang saya mau untuk anak-anak saya. Saya sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin kita dalam keadaan susah, mungkin kita dalam keadaan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia benar-benar menyediakan. Mungkin kesulitan kita saat ini apa? Dia tidak datang langsung memberikan apa yang kita butuhkan, tapi dia memberikan firman-Nya. Dan firman-Nya itu katanya kalau kita percaya, itu terjadi sesuai dengan imanmu. Benar, saya percaya waktu itu. Kalau saya tenang, saya bisa berdoa. Karena yang mengatakan itu adalah Yesus. Karena yang mengatakan itu adalah Tuhan yang si pemberi berkat saya. Jadi luar biasa firman Tuhan itu ya dan amin.
Lewat firman ini kiranya menguatkan kita semuanya yang mendengarkan bahwa berdoa, kita bentuk apa yang kita mau, kita sampaikan kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.